Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Viral itu ada dua, ada viral positif, ada juga viral negatif ya. Nah, pilihannya apakah akan jadi mesin negara atau jadi beban negara. Baik Sobat Aksi, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Sudah ada Kang Emil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Bang Jimmy dan kawan-kawan semua. Kita ngomongin Kang Emil udah pasti identik dengan anak muda, ya, gaul, terus juga kreatif, inovasi, aktif bersosial media. Nah, menurut Kang Emil, sepenting apa sih peran anak muda untuk masa depan Indonesia, Kang? Setiap generasi itu akan melahirkan pemimpinnya dan setiap pemimpin harus menyiapkan melahirkan generasi baru. Ya, mungkin melayani masyarakat dalam 10 tahun ke depan, tapi nanti di 2045 nih, pada saat Indonesia 100 tahun, itu yang jadi gubernur, wali kota, presiden itu golongan anak-anak yang nonton ini. Mereka nanti usianya 40-an, 45, itu usia-usia sudah jadi tadi pemimpin-pemimpin di masyarakat. Tapi mimpi itu tidak akan tercapai kalau sekarang mereka tidak persiapkan. Nah, apa yang harus dipersiapkan tentunya adalah skills ya, karena ada perubahan. Anda harus tahu apa tuh dampak dari 4.0. 4.0 itu menghilangkan pekerjaan tapi melahirkan juga pekerjaan-pekerjaan baru, kira-kira begitu. Okay. Kemudian 25 tahun lagi hanya Indonesia yang 70% warganya itu anak-anak muda di bawah 40 tahun. Nah, pilihannya si 40-an tahun ke bawah ini yang mayoritas apakah akan jadi mesin negara atau jadi beban negara, kira-kira. Nah, saya harus menyiapkan mereka menjadi mesin negara, menjadi pemimpin. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin lain di generasi selanjutnya. Nah, Kang Emil kan juga aktif bersosial media ya, Kang ya. Terus juga banyak nih anak muda di luar sana gitu, anak muda Indonesia yang terkadang ya merasa bahwa suaranya itu tidak terdengar. Terus mereka merasa gimana ya caranya supaya suara kami anak muda gitu yang mungkin penuh dengan konsep, dengan ide, bisa menyuarakannya bahkan sampai nanti bisa berpengaruh terhadap kebijakan untuk Indonesia yang lebih baik. Itu seperti apa? Ada tipsnya nggak, Kang Emil? Justru generasi Z sekarang jauh lebih mudah dibanding generasi saya dan sebelumnya. Sekarang kan gampang namanya viral, gitu kan. Viral itu ada dua, viral positif, ada juga viral negatif ya. Lagi marah kerekam, salah ngomong kekerasan ngerekam, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kreatif aja. Setiap orang adalah media. Saya follow Instagram misalkan 14 juta, kan berarti saya ini Ridwan Kamil online kira-kira gitu ya. Nah, supaya meng-attract semua, modalnya itu hanya konten. Silahkan berikan gagasan, video, dikasih teks kan gitu ya. Tapi isinya itu jangan kosong, isinya itu harus dengan data. Maka kunci kalau mau gagasan besarnya disampaikan, harus pandai public speaking, harus pandai di waktu yang pendek menyampaikan gagasan yang besar. Saya menggunakan media sosial, satu, untuk memposting kegiatan kedinasan. Dua, saya menggunakannya untuk merekam curhatan warga. Tanpa warga tahu, itu saya baca dan saya tindak lanjuti. Gunakan teknologi yang ada, gunakan konten yang kreatif, isi si kontennya dengan fakta, analisa, dan dibikin entertaining gitu ya, sehingga orang membaca paham. Nah, mudah-mudahan tips saya ini bisa membantu mereka-mereka yang susah mungkin bertemu sekarang ya dengan para pemimpinnya, cukup dengan via digital, tapi karena akan ada jutaan saingan mencari perhatian, kira-kira gitu lah ya, bikinlah konten-konten yang viral dan tentunya menjadi jejak digital yang positif buat kemajuan bangsa. Siap. Ini juga mencerminkan juga kebiasaan Kang Emil ya, selalu dengan cara yang pendekatan-pendekatan yang sangat humoris, komedi gitu, baik di Twitter, di Instagram tuh selalu ada mau tahu nggak alasannya? Alasannya tuh gini, waktu saya ke Fest di Amerika dulu, dia bilang gini, kalau pejabat kontennya serius, interaksinya dikit Pak Wali, dulu masih wali kota ya. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih senang konten humoris. Dulu saya bikin posting gitu ya, Baga Bandung dulu
dalam rangka Piala Adipura, mari kita buang sampah pada tempatnya. Itu yang komen cuma 50. Cuman ganti kalimat Mas Jimmy ya. Yeah. Warga Bandung dalam rangka Piala Adipura, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Hanya nambahin kata mantan yang komen 5.000 dong. Ya, jadi kesimpulannya itulah konten narasi copywriting juga menjadi penting. Ya, siap, benar. Kang Emil, ini kan Kang Emil kalau ngelihat dari programnya, salah satunya itu banyak program-program yang memang mengikut sertakan anak muda dan juga inovasi, termasuk juga dalam hal lingkungan nih. Dalam konteks lingkungan, ini banyak anak muda yang tinggal di kota itu cenderung ngerasa bahwa saya jauh dari hutan, saya jauh dari laut. Terus bagaimana saya cara menjaga lingkungan? Itu ada tipsnya nggak dari Kang Emil? Ada banyak sekali. Jadi gini, bela lingkungan itu bisa dengan berbagai pintu ya. Untuk pertama, menyelamatkan lingkungan dengan menyumbang ilmu ya, recycling apa dan sebagainya. Anda juga bisa nyumbang jadi relawan. Biasanya kalau anak muda kan nggak punya duit tapi banyak waktu. Kalau tua banyak duit nggak punya waktu. Jadi itu filosofi hidup. Nah kalau anak muda ya, tidak punya duit banyak waktu, jadi relawan di kegiatan-kegiatan ini. Terakhir, kalau semuanya nggak bisa nih, minimal hidup itu jangan jadi beban orang, minimal bermanfaat. Jadi minimal jangan buang sembarangan, bisa pakai tumbler. Kalau saya minum sekarang kan saya nggak pernah pakai botol air mineral. Nah jadi itu maksimal dari profesi sampai relawan, tidak bisa minimal diri sendiri, jangan jadi beban atau masalah lingkungan. Oke. Nah, kalau dari Kang Emil sendiri sebagai pelaku pembuat kebijakan ya gitu, ada nggak sih maksudnya langkah yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa kesadaran anak muda Indonesia terhadap lingkungan, terhadap pentingnya lingkungan ini untuk kemajuan Indonesia atau masa depan Indonesia, Kang? Ya banyak. Salah satunya kita ada program Patriot Desa ya. Patriot Desa itu ngajak anak-anak muda kembali ke desa. Kemudian di sana mengedukasi proses-proses bagaimana lingkungan dilestarikan. Kita ada program petani milenial mengajak anak kota nih kembali ke desa, mengelola ekonomi lingkungan istilahnya ya, sehingga ekonomi desa dan itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai pemimpin itu kan rumusnya 3. Belajar dari masa lalu, bertindak di masa sekarang, kemudian menyiapkan masa depan. Waktu saya bertindak di masa sekarang ngurusin COVID, ada temuan bahwa anak-anak itu nggak mau tinggal di desa karena dianggap tidak ada pendapatan. Kedua, justru setelah COVID, ekonomi yang naik itu 2, 1 pertanian, pangan, ya, 2 digital. Nah, kalau pertanian dan digital ini digabung, maka di masa depan itulah ekonomi baru. Nah, sehingga lahirlah konsep petani milenial yang tinggalnya di desa, jauh dari penyakit kan, karena COVID ini banyaknya di kota, Jabodetabek, tapi di kampung-kampung Cianjur, kampung-kampung Pangandaran jarang, kira-kira begitu. Nah, jadi dengan tinggal di desa konsepnya. Tapi dengan digital maka dia bisa pendapatannya kota, karena produknya bisa dijual online, kemudian ada Internet of Things, makan ikan online, nyiram tanaman online, jualan online, kira-kira begitu. Dan bisa bisnisnya mendunia kalau produknya bisa ekspor. Pak, saya mau, kata anak milenial, tapi nggak punya tanah. Tanahnya saya siapin, makanya sekarang walaupun terinstruksi PPKM, kita lagi nyiapin tanah-tanah yang dipinjamkan. Oke Pak, saya punya tanah, nggak punya modal. Pemprov Jawa punya Bank BJB, bisa meminjamkan dana buat anak-anak muda. Pak, saya bingung jualannya kemana, kami siap membeli. Nah, jadi konsep tanah disiapin, modal disiapin, produk dibeli, itulah konsep petani milenial, tinggal di desa, rezeki kota bisnis mendunia. Sehingga di masa depan nanti yang sejahtera itu justru yang petani, tapi petaninya yang melek digital, dan itulah domain anak muda. Iya. Tapi Kang Emil, terkait petani milenial, gimana cara Kang Emil untuk meyakinkan anak muda di tengah banyak sekali profesi yang memang menggiurkan, yang lebih seksi buat anak muda ketimbang jadi bertani nih atau berkebun nih? Gimana Kang? Ada strategi apa Kang untuk mengajak anak muda? Mereka itu butuh diyakinkan dengan rasional. Mereka itu rational generation. Jadi saya bilang, simpel aja, coba. Kamu dapat 5 juta rupiah di desa, tapi
pengeluarannya setengah dari Jakarta atau setengah dari Bandung, kamu bisa nabung. Setelah itu kamu nggak harus berhitam nyiram tanaman. Kenapa? Karena pakai HP dipijit, kemudian ada sensor ke tempat makan ikan misalkan, makan ikan lontar makan sendiri, sehingga kamu bisa tetap glowing ala Korea ya sambil dapat cuan. Nah bahasanya kan gitu. Jadi, iya benar kan. Bahasa saya juga nggak bahasa pejabat lah, ngomong yang santai aja, tapi dipahami bahwa that is the future. Jadi justru kembali ke desa itu adalah masa depan asal dibekali skill digital. Iya, seperti Kang Emil bilang juga di beberapa wawancara juga, nanti keuntungannya juga ada tambahan mendapatkan gadis desa ya, atau bunga desa. Kalau dia masih single, kan di desa banyak lah itu jodoh. Kita ada program mengajak anak muda menanam 50 juta pohon. Alhamdulillah baru 2 tahun ini sudah 30 juta pohon kami tanam. Kemudian kita mengajak anak muda untuk kuliah kerja nyata ya di sepanjang Sungai Tarum ya. Jadi saya ngajak anak IPB, anak UPI, anak ITB untuk bagian menyelamatkan sungai yang dulu pernah dijuluki terkotor sedunia, sekarang relatif sudah lebih baik, ikan-ikan sudah hidup. Ikan-ikan sudah berenang, manusianya belum, jadi target 2 tahun lagi. Dulu bang ikan nggak ada yang berenang saking hitamnya, nah sekarang ikan sudah berenang, target di akhir jabatan saya manusia bisa berenang. Nah itu contoh-contoh kegiatan-kegiatan mahasiswa anak muda dalam penyelamatan lingkungan yang kami inisiatifkan, dari mulai nanam, membersihkan sungai, dari mulai mengurangi sampah, termasuk mengajak mereka untuk ikut aplikasi recycling plastik yang khas anak muda lah, mudah dilakukan tapi impact. Jadi istilahnya small effort high impact begitu. Iya, itu juga yang dilakukan sama Kang Emil dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengurusi limbah plastik ya Kang ya? Kayaknya hanya ada di Jawa Barat Kang, Bang Jimmy, plastik yang bisa mengolah plastik kembali jadi kemasan air mineral. Jadi nanti kalau supermarket di Jawa Barat ya, itu nanti ada pilihan mau minum dari botol air mineral yang masih baru atau yang recycling. Tingkat higienisnya sama aja, tapi yang recycle ini saya rekomen itu yang dibeli. Nah itu hasil perjuangan namanya circular economy, dibeli konsumen, kemudian oleh konsumen dikumpulkan, kemudian diambil oleh pemulung atau pelestari, masuk ke sistem aplikasi, siapa yang ngambilnya, dan akhirnya menghidupi orang yang ngambil, kemudian di pusat recyclingnya sampai akhirnya kembali jadi plastik. Nah karena pabriknya hanya satu, sekarang sampah-sampah plastik dari Pulau Bali, Bang Jimmy, dan Makassar itu dikirimnya ke Jawa Barat. Maka saya berharap provinsi-provinsi lain punya pabrik recycling plastik juga, jangan hanya Jawa Barat. Karena memang mahal, tapi hanya kami yang punya, tapi ya nggak masalah. Kenapa? Karena kita bersemangat supaya Indonesia tidak dijuluki lagi sebagai negara pembuang sampah plastik ke lautan nomor 2 setelah Cina di dunia. Nah, dengan usaha ini semua pendapatannya itu lumayan karena pakai aplikasi ngambilnya, jadi nggak pakai menerka atau menebak kan, kayak pakai ojol kira-kira begitu. Itu pendapatannya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta si pemulung itu. Wow. Jadi isi kayak PPKM atau kedaruratan begini, asal nggak gengsi ya. Makanya nama pemulungnya kami ganti menjadi nama pelestari, biar keren, dikasih rompi. Nah, Kang Emil, kalau misalnya boleh kasih pesan Kang Emil buat anak muda Indonesia terkait lingkungan, apa yang bisa Kang Emil berikan gitu, motivasi buat anak muda supaya lebih peduli lagi, mari menjaga lingkungan Indonesia gitu? Ya, pertama ya, kurangi mindset ya. Jadi old mindset mengatakan bahwa manusia itu pusat semesta. Jadi seluruh yang ada di sekitar kita itu untuk melayani manusia. Hewan melayani manusia, alam melayani manusia, gunung melayani manusia. Itu yang menyebabkan nafsu manusia itu mengeksploitasi dunia. Makanya umur bumi itu jutaan tahun, tapi sekarang krisis oleh umur manusia yang hanya ribuan tahun. Dimulai dari itu dulu, bahwa yang namanya flora dan fauna itu setara. Dengan konsep new mindset itu, maka
kita akan berpikir ulang kalau mengkonsumsi berlebihan, kita akan berpikir ulang kalau menabrak isu pelanggaran lingkungan secara masif ya. Nah, kenapa? Karena si anak adalah yang nanti hidup 20-30 tahun lagi. Kalau dalam masa depannya buruk, sekarang tidak ada gaya hidup mengikuti generasi kami yang kurang baik dalam pandangan saya, nanti mereka hidup lebih buruk karena kaum yang beruntung itu adalah kaum yang hari esok lebih baik dari hari ini. Kaum yang celaka adalah kaum yang hidup hari esok sama saja dengan hari ini atau hari esok lebih buruk dari hari ini. Maka kita harus mewariskan hidup yang lebih green, yang tidak macet, yang tidak stres kan. Kalau sekarang kan jangan sampai, maaf ya, kita melahirkan masa depan, the new future yang makin macet, makin stres, makin asosial, makin banyak lingkungan yang digerus, dirus. Nah itu, jadi Anda harus menyelamatkan diri Anda dengan cara berombongan, nyari pengikut ya, untuk melahirkan the new mindset of the new generation kira-kira di generasi muda. Oke, siap. Kang Emil, ini kan Kang Emil salah satu tokoh pemimpin yang memang sangat seru ya kalau kita lihat berkomunikasinya, identik dengan anak muda yang suka bercanda juga. Ini kalau misal ada pertanyaan bercanda ya, selain Kang Emil adalah role model bagi anak muda, kan banyak hal-hal positif yang memang dicontoh dari sosok Kang Emil. Tapi Kang, jika ada satu hal yang tidak boleh dicontoh dari seorang Kang Emil itu apa, Kang? Jangan dicontoh, kira-kira begitu. Iya. Paling satu ya, gampang percayaan. Jadi saya sering dibohongin banyak banget. Karena saya cenderung mempercayai first conversation kira-kira gitu ya. Oke. Tapi dalam perjalanan hidup ada sekian persen ternyata orang memanfaatkan lah ya proses keikhlasan saya, kemurahan saya berkomunikasi ternyata untuk hal-hal yang buruk kira-kira begitu. Nah jadi kesimpulannya jangan diikuti, selalu waspada ya. Relasi baik itu boleh tapi jangan terlalu naif lah kalau nama band kira-kira begitu. Oh iya. Itu mungkin kalimat naif itu yang harus terus saya perbaiki gitu.